Hai semuanya, perkenalkan nama aku Sarevayanti, peserta Latsar CPNS Angkatan 2, kelompok 1, NDH 09. Jadi hari ini aku mau bikin podcast dadakan tentang Latsar. Kebetulan aku udah menyelesaikan tugas agenda 1 aku, dan mungkin dari beberapa kalian yang belum Latsar pasti bertanya-tanya kayak sebenarnya Latsar tuh ngapain sih, apa aja sih tugasnya. Nah, aku bakal kasih tahu ke kalian karena aku baru aja nyelesain agenda aku yang pertama ini. Tapi aku menjelaskannya ini pakai metode mind mapping. Aku udah bikin mind mapping sendiri. Bentar aku mau tunjukin ke kalian. Tara, ini adalah mind mapping yang aku bikin. Ini adalah materi yang aku dapetin di modul pertama, dan ini adalah salah satu tugas juga asinkronus di agenda pertama. Aku bakal jelasin. Latsar itu kita metode belajarnya ada 2. Yang pertama adalah sinkronos, dan yang kedua metode pelajaran asinkronos. Sinkronos itu kita bertatap muka secara langsung bersama widya suaranya. Mereka menjelaskan materi-materi yang sebelumnya sudah kita baca di website Cibangkom dari agenda 1 sampai agenda 4. Yang pertama itu kita bakalan wawasan kebangsaan. Ada pengertian wawasan kebangsaan, yaitu merupakan cara pandang bangsa Indonesia dalam mengelola kehidupan berbangsa yang berakar pada Pancasila, UUD 1945, Bhinneka Tunggal Ika, dan NKRI. Yang kedua, kita bakal loncat ke sejarah pergerakan kebangsaan Indonesia. Di sini aku bikin 6 fase biar gampang. Ya, pertama adalah masa pergerakan nasional, Sumpah Pemuda, Proklamasi, Perumusan Pancasila, masa Orde Lama dan Orde Baru, dan serta era Reformasi. Kemudian kita ke 4 konsensus dasar, itu ada Pancasila, UUD 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika. Terakhir kita bakal loncat ke identitas nasional. Nah, Indonesia sendiri mempunyai identitas nasional yang terbagi menjadi 4. Lambang negara kita itu adalah menggunakan Garuda. Yang kedua itu bendera, kita menggunakan bendera merah putih. Lagu kebangsaan adalah Indonesia Raya. Yang terakhir adalah bahasa, kita menggunakan bahasa Indonesia. Oke, lanjut, kita bakal loncat ke bagian bela negara. Bela negara sendiri itu pengertiannya merupakan suatu tindakan sikap kita dalam menjaga keutuhan wilayah Indonesia yang didasarkan atas Pancasila dan UUD 1945. Adapun sejarah sendiri aku bagi ke dalam 5 fase. Pada masa perjuangan kemerdekaan itu ditandai dengan dikarenakan terjadi pada masa perjuangan kemerdekaan itu terjadi berbagai pertempuran. Bela negara itu dilakukan oleh seluruh rakyat pada masa itu melalui perjuangan fisik dan diplomasi. Kita balik ke fase yang kedua, yaitu pembentukan sistem pertahanan negara, ditandai pada saat itu dibentuknya keamanan rakyat yang kita sekarang sebut adalah tentara. Yang ketiga, landasan konstitusional. Ternyata bela negara sendiri itu secara tidak langsung diatur di dalam landasan konstitusional dalam UUD 1945, tepatnya pada pasal 27 ayat 3 dan pasal 30 ayat 2. Pada masa Orde Baru itu dikaitkan dengan berbagai masalah stabilitas nasional. Terakhir era reformasi hingga sampai sekarang itu bela negara diatur sedemikian di dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara. Kita bakal loncat ke poin selanjutnya, yaitu nilai dasar bela negara. Tidak asing lagi dengan 5 dasar bela negara yang bakal aku sebutin. Yang pertama adalah cinta tanah air. Yang kedua adalah sadar berbangsa dan bernegara. Yang ketiga adalah setia pada Pancasila sebagai ideologi negara. Dan yang keempat, rela berkorban untuk bangsa dan negara. Dan yang terakhir yaitu kemampuan awal bela negara. Kita bakal loncat ke indikator nilai dasar bela negara, merupakan contoh sikap perilaku bela negara dalam kehidupan kita sehari-hari. Contohnya seperti
kita sebagai ASN, kita datang tepat waktu, kita mengerjakan tugas dengan bertanggung jawab, nama baik instansi dan bangsa kita. Dan segitu dulu video dari aku, semoga bermanfaat buat kalian semua. Dadah!